kita di rumah yang notabene kita tahu sama tahu bahwa pembelajaran jarak jauh itu hanya formalitas saja. Kirim tugas lewat WA, siswa tidak kerja, kakak yang kerja atau opa oma yang kerja, guru puji bahwa siswa pintar, padahal puji opa oma. Pendidikan di Kota Kupang tentunya tidak kalah bersaing dengan sekolah-sekolah di luar NTT. Hal ini tentu dapat dibuktikan melalui kolaborasi kepala sekolah dan guru dalam memajukan setiap sekolah yang dibinanya. Dengan kemampuan dan semangat yang dimilikinya, 8 SMP negeri tersebut mendapat penilaian sebagai sekolah terbaik oleh Pusat Pendidikan Kementerian. Ke-8 sekolah tersebut tentu akan diberikan apresiasi secara khusus dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang melalui Kabid Dikdas Kota Kupang, Oktavianus Naitboho kepada media ini di sela-sela kesibukannya berpesan kepada 12 SMP negeri lainnya agar mau mengadopsi ilmu atau rahasia yang didapatkan oleh ke-8 sekolah tersebut dalam rangka pengembangan pendidikan di Kota Kupang. Pada kesempatan tersebut, dirinya juga berpesan kepada guru-guru agar tertib dan disiplin dalam mengajar. Ikuti selengkapnya di sini. Tetapi jangan lupa, dukung kami dengan menekan subscribe, like, komentar dan bagikan, agar Anda dapat mengikuti video-video terbaru dari kami. Kemarin, ada 8 sekolah di Kota Kupang masuk sebagai sekolah terbaik. Ya. SMP 1, SMP 2, SMP 3, SMP 9, SMP 8, SMP 13, kurang lebih ada 8 sekolah. Nah, sekolah terbaik. Nah, sekolah terbaik ini ditentukan oleh Puspendik ya, Pusat Pendidikan. Nah, kalau jadi ada penilaian tata kelola satuan pendidikan, khususnya yang sudah dilakukan oleh Puspendik terhadap SMP di seluruh Indonesia. Lalu ada diklasifikasikan pada masing-masing kabupaten kota sekolah yang masuk dalam kategori sebagai sekolah terbaik. Itu ada parameternya atau ada indikator yang dinilai oleh pihak Puspendik, yaitu dari sisi disiplin tata kelola. Disiplin tata kelola yang dimaksud di sini adalah bagaimana model pengelolaan sekolah oleh kepala sekolah di dalam inovasi-inovasi yang diterapkan, juga bagaimana stakeholder terkait di sekolah ini, dalam hal ini guru-guru melakukan inovasi di dalam proses pembelajaran. Nah, sekarang ini kan eranya apa yang disebut dengan era 4.0, era digital, sehingga lebih banyak penilaian berbasis pada model atau paradigma pengelolaan yang sudah mulai bergeser dari awalnya berbasis offline menuju yang online. Nah, ini sekolah-sekolah yang mengupdate pengelolaannya, melakukan terobosan-terobosan atau inovasi-inovasi yang di dalam melakukan capaian-capaian untuk meningkatkan kompetensi baik kompetensi siswa maupun kompetensi guru, itu menjadi nominasi di dalam konteks penilaian oleh Pusat Pendidikan Nasional itu. Nah, kita dorong teman-teman yang keluar sebagai pengelola terbaik ini bisa menjadi contoh atau bisa mengimbaskan kepada sekolah-sekolah lain, terutama inovasi-inovasi yang mereka buat di dalam pengelolaan pembelajaran, dan harapan kita sekolah-sekolah yang di luar itu juga belajar mengadopsi untuk kita berkompetisi dalam rangka memperbaiki kualitas tata kelola yang ujung-ujungnya adalah kita bisa dapat meningkatkan mutu hasil belajar di masing-masing satuan pendidikan. Adakah reward khusus kepada mereka yang dalam sekolah ini agar bisa menjadi satu contoh kepada sekolah-sekolah lain dari dinas sendiri? Jadi dari dinas pendidikan kita ini kan punya satu pandangan, sekecil apapun juga terhadap prestasi sekolah, apakah prestasi secara institusi atau prestasi secara individu, baik siswa ataupun guru atau kepala sekolah, tetap dinas memberikan penghargaan. Kira-kira seperti apa penghargaan yang akan nanti kami akan diskusikan, karena di momen 17 Agustus itu kita akan melakukan penganugerahan penghargaan. Kemarin di momen 2 Mei itu kita lakukan penghargaan bagi siswa-siswa yang mengikuti lomba karya tulis terbaik, kemudian guru-guru yang mengikuti
akademisi penulisan karya ilmiah terbaik, kemudian sekolah penggerak, kemudian ada pegawai teladan. Nah, nanti di momen 17 Agustus ini, selain kita melaksanakan pameran edukasi dan lomba paduan suara dan tarian sebagai wujud melestarikan budaya sebagai visi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kita juga akan mengidentifikasi sekolah-sekolah yang masuk di dalam penilaian baik oleh pemerintah pusat maupun oleh perspektif kami sendiri sebagai sekolah terbaik. Tetap kita akan memberikan penganugerahan pada momen itu. Ya. Nah, ini juga terkait dengan menjadi sekolah terbaik itu berpengaruh kepada SDM guru. Ya. Nah, sampai di saat ini kami sering mendapatkan keluhan dari warga masyarakat bahwa guru belum disiplin. Disiplin dalam hal ini disiplin mengajar, disiplin masuk sekolah, dan itu menjadi berpengaruh kepada siswa. Dan mereka sering bilang begini, Bapak, anak sudah di dalam kelas, tapi guru belum. Nah, ini pesan Bapak. Ini kan terkait dengan. Jadi itu faktual memang, dan kami akui umumnya sekolah-sekolah negeri kalah dari sekolah swasta itu dalam hal disiplin. Fasilitas sama, sumber daya guru sama-sama S1, tetapi disiplin tata kelola yang membedakan. Sekolah-sekolah swasta, khusus swasta Katolik, kita harus belajar dari mereka. Itu lebih banyak mereka tidak pernah menyanyiakan waktu. Guru diberikan sanksi tegas jika dia melakukan tindakan indisipliner. Nah, memang di beberapa sekolah negeri ada guru-guru yang terjadi seperti itu. Dan kami sementara dinas tetap melakukan pembinaan. Ada beberapa guru yang kami tarik di sini, pembinaan sudah hampir 1 minggu sama-sama dengan kami di kantor. Karena berulang kali sudah tidak bisa diurus oleh kepala sekolah. Saya beri masukan kepada Bapak Kadis, ya sebaiknya dia di sini untuk apel pagi, sore baru pulang, sampai dengan dia berubah baru kita kembalikan. Karena apa? Siswa dirugikan. Kita mau mengejar ketertinggalan dalam proses pembelajaran dengan mental guru seperti itu, tentunya kita tetap tidak akan meningkatkan mutu. Sebab sekolah-sekolah yang berkualitas itu sebenarnya kualitasnya berbanding linear dengan disiplin. Jadi Bapak tolong cek di sekolah-sekolah swasta seperti Dian Harapan, Citra Bangsa, kemudian Santa Teresa, Santa Wisnu dan lain-lain, ya itu sangat-sangat ketat terhadap disiplin. Ya, tegas sekali. Jadi kalau melakukan kesalahan sanksi tegas diberikan. Makanya kami juga mengadopsi itu. Ya, hal yang baik kita adopsi dibikin maju. Dan itu kami sudah lakukan terhadap beberapa guru negeri yang ogah-ogahan, jarang tidak masuk kelas, ya kita undang datang ke sini dan berkantor dengan kita di sini. Mungkin dia lebih suka memberikan anak-anak. Ini kami sudah lakukan, sudah 1 minggu untuk guru sementara berkantor di sini. Artinya mereka mendapat pembinaan tersendiri. Ya, pembinaan yang sifatnya ya manusiawi lah begitu. Ya, mari kita berkumpul di sini supaya tiap hari kita saling melihat. Datang pagi pulang sore. Di sana kita pernah lihat, jangan sampai kepala sekolah yang bapak atau ibu guru masuk tapi dia tidak lihat. Biar di sini kami lihat semua. Dari ketidakdisiplinan mereka yang mengakibatkan bahwa sekolah ini mengalami keterbelakangan dalam. Jadi sebenarnya selain dibina di sini, tindakan lain seperti apa yang akan dilakukan? Tindakan lain adalah kita akan mengembalikan dia ke sekolah dengan dia membuat pernyataan. Jika terulang tentunya sanksi sesuai peraturan berlaku. Ya, peraturan presiden yang terbaru itu 10 hari berturut-turut dalam 1 bulan dipecat. Ya. Nah, apalagi kalau sudah lebih dari itu kita harus tegakkan aturan. Tetapi kita masih dalam suasana ya keluarga besar dinas pendidikan, ya kita kasih pembinaan dulu. Sampai dengan batas pembinaan juga tidak diindahkan, ya berarti aturan diberlakukan. Kira-kira seperti apa yang sanksi atau disiplin apa yang akan diminta oleh sekolah-sekolah negeri untuk diterapkan pada setiap guru agar murid-murid juga ikut disiplin? Oh ya, jadi kalau bagi guru itu sebagai apalagi guru ASN ya, itu berlaku aturan disiplin PNS, yaitu kalau masuk tanpa berita, teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas sampai dengan pemecatan. Itu keterlambatan dalam mengajar itu apa bisa disangsi? Keterlambatan dalam ya tetap diberikan sanksi pernyataan tertulis, dan jika dia langgar itu ya bisa saja ditahan gajinya. Karena mengingat bahwa waktu jam mengajarnya dia kan cuma seberapa menit. Ya. Sedangkan dia harus terlambat kadang sampai 15 menit, 20 menit. Nah, 5 menit pun juga siswa dirugikan. Nah, itu ya.
Karena itu kan begini, sebenarnya kita ini mau mengejar ketertinggalan 2 tahun yang tidak efektif ini, maka waktu 1 menit pun itu harus dioptimalkan. Begitu. Kalau tidak, tetap kita tertinggal terus. Karena ini bayangkan bukan 1 bulan, 2 tahun ini kita di rumah yang notabene kita tahu sama tahu bahwa pembelajaran jarak jauh itu hanya formalitas saja. Kirim tugas lewat WA, siswa tidak kerja, kakak yang kerja atau opa oma yang kerja, guru puji bahwa siswa pintar, padahal puji opa oma atau